Apa sih tujuannya SP Bun itu mengadakan lokakarya? Saya bilang satu, saya pengen mengevaluasi kinerja holding. Ingat saya PP 72 tahun 2014 bahwa holding itu tidak mengurusi hal-hal yang operasional, mutasi karyawan diurusi oleh holding. Bukan itu dulu PP 72 waktu disampaikan oleh Pak Dahlan sekarang, bahwa dibentuknya holding supaya kita lebih kompetitif terhadap kompetitor kita, terhadap perkebunan swasta yang sudah besar kayak Sinarmas, Astra Agrolestari, dan lain-lain. Apa maksudnya? Kalau kita di holding, aset kita kan jadi satu, sehingga kalau kita mau pinjam untuk modal kerja, untuk investasi, nilai pinjamannya insya Allah akan lebih tinggi dan bunganya tidak seperti bunga komersial. Tujuannya di situ. Jadi dibentuknya holding untuk disatukan aset, dan holding hanya mengurusi keuangan semua anak perusahaan sudah jadi tanggung jawabnya holding. Itu PP 72. Tapi sekarang apa yang terjadi? Mutasi karyawan di PTPN masing-masing juga diurus. Pembelian barang juga seperti itu. Oke, memang ada plus minusnya. Nomor satu itu yang saya sampaikan. Jadi evaluasi PP 72 tahun 2014 terhadap kinerja holding. Yang kedua, bertele-telenya pengurusan perpanjangan sertifikat lagi. Ya apa enggak? Loh, masa iya? Waktu itu dijawab oleh Pak Surya Jalil. Ya pokok intinya kita kurang bersih lah gitu. Intinya gitu, nggak usah kita ceritakan. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga, penjarahan HGU. Penjarahan HGU ini justru mendapat jawaban yang di luar dugaan dari kami. Loh, penjara jelas masyarakat sekitar, ya dibagi aja. Langsung saya bantah, Pak, mereka yang penjara kok dibagikan? Oh ya sudah, dibagi aja ke karyawan. Dan itu ceritanya di situ. Nah, kami kan kaget ada respon seperti itu. Belum tentu di PTPN 1 sampai 14 sama pandangannya kan. Saya tidak berani komentar itu. Terus yang nomor 4, beban hutang kita. Beban hutang kita kan besar. Apa Bapak yakin beban hutang itu semua dari investasi yang salah atau investasi yang bermasalah? Belum tentu. Belum tentu. Justru beban hutang kita itu akibat kebijakan pemerintahan yang dulu untuk tujuannya untuk membuka lapangan kerja, tidak melihat bahwa kondisi kebun di situ tidak sesuai untuk tanaman. Saya ambil contoh, sebelum gabung PTP itu terdiri dari PTP 20, 24, 25. PTP 24, 25 mendapat tugas pemerintah membangun pabrik gula di tanah laut. Ada yang dari 13. Nah, pabrik gula Tehari, saya tahu. Itu mulai berdiri sampai dengan ditutupnya 17 tahun 8 bulan tidak pernah untung. Bahkan utang terus, dan utangnya aja sekarang harus dibayar oleh PTPN 11. Nah itu kan bukan karena kesalahan investasi. Karena apa? Di Kabupaten Tanah Laut itu tidak cocok untuk tanaman tebu. Tapi pemerintah tetap mengharuskan berdiri pabrik gula di situ untuk membangun lapangan kerja, untuk membuka lapangan kerja. Itu kan termasuk biaya sosial. Nah, saya minta mendapat keringanan beban hutang itu, tidak oleh Menteri Keuangan itu. Kalau total ya nggak mungkin, karena kita kan juga harus saja mencairkan PNN, kan ada beberapa PTP, ada beberapa PNN. Kalau kita minta lunas hutangnya tidak mungkin, hutangnya aja 34 triliun mau lunas gimana itu? 2 APBN itu tidak cukup itu. Ya, paling tidak ada keinginan di. Karena apa? Karena selama ini kita bekerja ya hanya untuk ngaksur utang itu, proyek itu. Nah, terus akhirnya yang jadi viral di medsos kan yang bagi-bagi tanah 1000 meter persegi itu. Akhirnya kita
mengundang untuk diskusi ahli-ahli tanah, pakar hukum tanah dari KPK, dari Kejaksaan Agung, kita undang tanggal 15 Maret yang lalu, yang intinya pengalihan hak dari HGU menjadi hak pribadi itu membutuhkan diskresi yang luar biasa, atau diskresi ya, membutuhkan sesuatu hal khusus. Sesuatu hal khusus itu apa artinya? Belum tentu saat ini bisa diterima sebagai hak milik kita. 5 tahun lagi masih tetap menjadi hak milik kita, belum tentu itu. Sehingga resikonya sangat besar. Akhirnya hari Jumat yang lalu, tanggal 12 Jumat yang lalu, dipanggil lagi di kementerian, ada solusi memanfaatkan tanah-tanah HGU bagi karyawan yang masih aktif. Nah, memanfaatkan itu nanti bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk yayasan eksklusif, apapun lah terserah. Yang jelas itu bisa menjadi tambahan pendapatan kita. Itu masih butuh perjalanan panjang. Yang jelas kita kalau HGU kita mau dibagi suatu saat kan akan habis. Kalau HGU sudah habis, kita mau kerja apa coba? Teman-teman di Sumatera banyak HGU-nya, Sumatera, Kalimantan. Nah kalau di Jawa itu bablas ya orang kasih. Nah, mulai 9 Solo, ada 9 Solo, nggak ada. Itu 9 Solo juga nggak punya HGU. Apa yang dibagi terusan? Jadi disitulah memang kita juga tidak menyangka bahwa akan terjadi respon yang seperti itu, tidak menyangka. Jadi untuk rencana bagi-bagi lahan juga insya Allah tidak jadi, dan supaya kalau saya sih supaya nanti tanggal 17 lebih fair lah. Kalau bagi-bagi lahan jadi itu gimana? Bisa fair? Nggak bisa. Tidak menyebut ya 1, 2, 3, 4, 5 ada menyebut. Nah itu jadi supaya nanti kita juga, perusahaan kita tetap terlindungi. Kalau di 11 itu punya HGU 8.000 hektar. 8.000 hektar kalau karyawannya itu yang masa kerja 10 tahun itu ada ya 2.000 aja lah. 2.000 kali 1.000 setahun. Berapa? 2 juta meter persegi. Berarti sudah 200 hektar. 200 hektar bagi 8.000 4 tahun lagi sudah 40 tahun lagi sudah habis. Kalau kita sudah punya HGU mau apa kita? Kayak sawit, kalau tanpa ada yang inti mau plasma semua ya berat. Jadi kira-kira begitu. Kita sendiri tidak menyangka kalau Lokakarya itu akhirnya menjadi viral di medsos seperti itu. Kita tidak menyangka, tapi kita harus bijak lah dalam menyikapi itu. Oke, jualan jamu saya sampai di situ. Mungkin ada teman-teman sharing lah dari masing-masing PTP yang punya masukan-masukan atau kalau ya permasalahan-permasalahan yang kita diskusikan di sini. Monggo. Bentar, yang belakang dulu ngajung. Nama dari PTP mana supaya teman-temannya tahu. Monggo, pakai mic aja biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.